Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa udah yakin banget sama keputusan keuangan Anda, tapi ujung-ujungnya malah mentok terjebak utang? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar satu riset yang super menarik dari Borsa Istanbul Review. Kita bakal lihat gimana otak kita sendiri, secara harfiah, ngejebak kita ke dalam siklus utang yang bahaya banget. Dan tebak, ini semua gara-gara apa yang disebut ilusi terlalu percaya diri dan kerapuhan keuangan. Yuk, kita mulai! Coba deh renungin bentar, apakah Anda benar-benar tahu persis gimana inflasi itu ngabisin nilai tabungan Anda? Atau Anda cuma merasa tahu? Ini bukan sekedar pertanyaan jebakan ya, ini justru akar dari banyak banget masalah keuangan kita. Seringkali ada jurang yang lumayan dalam antara apa yang kita pikir kita tahu sama kenyataan aslinya. Dan seperti yang bakal kita bahas dari data hari ini, ilusi pengetahuan itu tuh harganya mahal banget loh. Nah, buat paham kenapa kita sering bikin kesalahan kayak gini, kita harus kenalan sama konsep rasionalitas terbatas, atau istilah akademisnya bounded rationality. Idealnya kan kita pengen ngerasa kalau kita ini makhluk logis yang selalu ngitung untung rugi secara sempurna. Tapi realitanya, menurut teori sistem 1 versus sistem 2, keputusan keuangan kita itu lebih sering dikuasai sama sistem 1, yaitu insting, kebiasaan, dan jalan pintas mental. Kita lebih sering ngandelin feeling ketimbang benar-benar nganalisis data. Padahal di urusan keuangan pribadi, cuma ngandelin insting itu ibarat resep jitu buat ancur. Oke, masuk ke bagian pertama, ilusi terlalu percaya diri. Jadi, gimana ceritanya kita bisa salah nilai kemampuan diri sendiri ya? Disinilah riset ini jadi makin menarik. Para peneliti ngebagi literasi keuangan jadi 2 kategori utama. Pertama, literasi keuangan subjektif. Ini tuh soal seberapa pintar Anda merasa saat ditanya tentang konsep uang. Terus yang kedua, literasi keuangan objektif. Nah, ini skor nyata Anda waktu dites pakai kuis beneran. Poin pentingnya di sini adalah celah antara perasaan hebat yang nggak berdasar ini sama kenyataan tes yang sebenarnya nyiptain satu tipe konsumen yang sangat rentan, yaitu mereka yang masuk kategori terlalu percaya diri. Sekarang, coba kita perhatikan data aslinya. Ini bukan cuma teori psikologi di atas kertas ya. Peneliti pakai dataset raksasa dari Uni Eropa ngelibatin lebih dari 19.000 responden. Hasilnya, bikin geleng-geleng kepala. Sebanyak 11,5% orang ternyata pas banget masuk ke kategori terlalu percaya diri ini. Mereka ngerasa jago soal uang, padahal skor tes objektif mereka di bawah rata-rata. Dan yang lebih ngeri lagi, hampir seperempatnya atau sekitar 24,8% ada di kondisi finansial yang rapuh. Bayangin aja, ada jutaan orang yang lagi jalan di pinggir jurang, tapi mereka sama sekali nggak nyadar. Lanjut ke bagian kedua, harga dari kebiasaan buruk. Pola pikir yang salah itu emang baru setengah dari masalah. Kebiasaan buruk di dunia nyatalah yang ngejatuhin kartu domino pertama menuju siklus utang. Dan kebiasaan buruk di sini bukan berarti hal ekstrim kayak judi di kasino loh. Ini justru hal-hal kecil yang lumrah banget kita lakuin. Studi ini nyebutin perilaku keuangan yang buruk itu kayak belanja impulsif, cuma mikirin kesenangan jangka pendek, kurang kendali diri, nggak pernah bikin anggaran rutin, dan nggak ngecek pengeluaran harian. Anda mungkin pernah ngelakuin 1 atau 2 hal ini bulan ini kan? Secara kumulatif, tindakan sepele ini pelan-pelan yapin jalan menuju masalah besar. Ibarat biarin keran air netes sedikit demi sedikit, awalnya nggak kerasa, tiba-tiba rumah udah kebanjiran aja. Masuk ke bagian ketiga, jebakan kerapuhan keuangan. Terus, apa jadinya kalau ilusi rasa percaya diri tadi ketemu sama kebiasaan-kebiasaan buruk? Nah, kita masuk ke jebakan kerapuhan. Penting banget buat dipahami ya, kerapuhan keuangan tuh bukan sekedar istilah akademis yang ribet. Peneliti ngasih metrik yang super jelas. Ini adalah kondisi di mana Anda nggak mampu ngadepin kejutan ekonomi, kayak tiba-tiba sakit atau motor rusak, cuma karena Anda nggak punya dana darurat buat bertahan hidup, bahkan untuk 1 bulan aja. Kerapuhan inilah yang jadi jembatan bahayanya. Ini semacam pintu jebakan tersembunyi yang ngubah seseorang yang awalnya ngerasa pede, tiba-tiba jadi orang yang tercekik utang berbunga tinggi. Dan kerangka konsep dari makalah ini brilian banget ngegambarin gimana semua hal tadi saling nyambung. Alurnya tuh masuk akal banget. Terlalu percaya diri dan perilaku buruk itu nyatanya nggak langsung loncat bikin kita ngambil utang. Semuanya terpusat dulu ke satu kondisi, yaitu kerapuhan keuangan. Baru deh dari situ, efeknya berujung ke keputusan buat ngambil pinjaman. Jadi, kerapuhan ini fungsinya kayak corong. Semua bias dan kebiasaan sembrono Anda disaring di situ sampai bikin Anda rapuh yang ujung-ujungnya maksa Anda buat pinjam uang. Sekarang kita bahas bagian keempat, efek domino dalam data. Penjelasan psikologinya emang masuk akal, tapi yuk kita lihat angka pastinya. Ternyata, punya bias terlalu percaya diri, sekali lagi ngerasa ngerti keuangan padahal aslinya enggak, itu ningkatin kemungkinan Anda ngambil utang sebesar tepat 9,2%. Gila kan?
Secara harfiah, ego Anda yang kegedean itu secara matematis ngegedein juga peluang Anda buat ngutang. Terus, gimana dampaknya kalau ditambah kebiasaan buruk? Punya perilaku keuangan yang buruk, kayak nggak bisa nahan diri, dan hobi belanja impulsif tadi, bisa bikin kemungkinan Anda ngambil pinjaman meroket sampai 26%. Itu lompatan yang masif banget loh, cuma gara-gara kita gagal ngelola dan ngecek pengeluaran harian. Dan inilah fakta yang benar-benar mengunci argumen tentang efek domino tadi. Berada di kondisi rapuh secara finansial, yakni nggak punya tabungan buat bertahan sebulan pun, ningkatin kemungkinan Anda buat ngutang sebesar 24,9%. Angka ini secara sah ngebuktiin kalau kerapuhan itu benar-benar jebakan utamanya. Kalau Anda udah ada di posisi rapuh, utang itu bukan lagi pilihan strategis buat investasi, melainkan cuma jadi pelampung darurat supaya nggak tenggelam. Jadi, poin paling krusial dari temuan regresi Probit ini adalah adanya efek mediasi sempurna. Apa sih maksudnya? Maksudnya, rasa terlalu percaya diri itu nggak serta-merta bikin Anda lari ke bank buat ngutang. Alih-alih gitu, rasa sok tahu itu justru bikin Anda ngerasa aman-aman aja untuk nggak nabung, yang pada akhirnya ngubah status Anda jadi rapuh secara finansial. Nah, kerapuhan inilah yang kemudian maksa Anda buat ngutang waktu ada badai ekonomi. Ini benar-benar reaksi berantai yang main di alam bawah sadar kita. Dan akhirnya, bagian kelima. Membangun ketahanan finansial. Dengerin semua jebakan ini emang bikin deg-degan, tapi tenang, ada kabar baiknya. Berdasarkan riset tadi, solusinya bisa dirangkum jadi 3 langkah konkret. Pertama, turunin ego sedikit. Uji literasi keuangan Anda secara objektif pakai kuis atau standar yang beneran, jangan cuma ngandelin perasaan. Kedua, pantau terus pengeluaran harian dan bikin anggaran yang realistis buat matiin kebiasaan belanja impulsif. Dan ketiga, yang paling penting dari semuanya, hilangkan si mediator kerapuhan ini dengan secepatnya ngebangun dana darurat. Minimal sebesar biaya hidup 1 bulan aja. Tabungan 1 bulan itu bakal jadi tembok kokoh yang bisa nyetop efek domino menuju jurang utang. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penutup di sesi kita hari ini. Sebelum Anda ngebiarin insting ambil alih buat check out keranjang belanjaan yang mahal atau nambah cicilan baru, coba jujur deh sama diri sendiri. Apakah Anda emang benar-benar tangguh secara finansial dan siap ngadepin kejutan ekonomi? Atau jangan-jangan Anda cuma diam-diam terlalu percaya diri? Sadar akan bedanya kedua hal ini,